Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cahya Alivia Nazwa dengan NPM 2121010012. Saya berasal dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Prodi HKI. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas pada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi yang dibimbing oleh Bapak Dhani Faris Amrullah. Di sini saya akan membahas terkait dengan peradilan tata usaha negara. Sebelum masuk ke dalam materi peradilan tata usaha negara, terlebih dahulu membahas tentang kekuasaan kehakiman. Karena peradilan tata usaha negara adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan terkait dengan kekuasaan kehakiman. Ayat pertama pasal tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Maksud dari kekuasaan yang merdeka di sini, kekuasaan kehakiman adalah lembaga yang independen. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini bebas dari campur tangan pihak lain. Kemudian, menurut ayat 2 dari pasal tersebut, lembaga kehakiman itu terbagi atas dua. Yang pertama Mahkamah Agung dan yang kedua Mahkamah Konstitusi. Berikut diberikan tabel yang memuat terkait pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung. Di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer, yang masing-masing dijelaskan dalam undang-undangnya masing-masing. FJ Stahel membagi unsur negara hukum menjadi 4 bagian. Yang pertama, adanya perlindungan hak asasi manusia. Penerapan perlindungan hak asasi manusia dengan dikeluarkannya undang-undang sebagai penjamin hak asasi manusia. Dan yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Di Indonesia, ada 3 pemisahan kekuasaan, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yang ketiga, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang terakhir adanya peradilan tata usaha negara. Dalam menjalankan suatu negara diperlukan adanya 3 unsur utama. Yang pertama adanya wilayah, yang kedua adanya pemerintah sebagai penguasa, yang ketiga adanya rakyat sebagai bagian yang taat kepada penguasa. Apabila salah satu dari ketiga unsur ini tidak ada, maka tidak bisa disebut suatu negara. Nah, karena pemerintah memiliki kekuatan yang begitu besar dibandingkan rakyatnya, akan terbuka kemungkinan di mana terjadinya sengketa karena pemerintah semena-mena dalam membuat keputusan. Nah, maka dari itu, Pengadilan Tata Usaha Negara hadir sebagai sarana perlindungan hak-hak masyarakat yang sedang mencari keadilan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan ruang lingkup tata usaha negara. Yang pertama ada subjek hukum Pengadilan Tata Usaha Negara. Siapa aja sih orang-orang yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara? Jadi yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara itu sudah pasti orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan pemerintah atau pejabat tata usaha negara sebagai yang tergugat. Apa yang digugat? Jadi yang digugat adalah keputusan tata usaha negara yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian, apa tujuan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ini? Tujuan dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu yang pertama untuk memberikan kepastian hukum, dan yang kedua untuk melindungi hak-hak masyarakat yang dirugikan oleh adanya keputusan tata usaha negara yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat tata usaha negara. Kemudian, apa sih fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara itu? Jadi fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara itu untuk membatasi kewenangan pemerintah yang sangat besar sebagai pemegang kekuasaan di Indonesia dalam membuat keputusan. Kemudian kita masuk ke dalam asas-asas Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang pertama ada asas praduga rechmatik. Maksud dari asas praduga rechmatik ini adalah setiap tindakan penguasa dianggap sah secara hukum atau rechmatik sampai ada pembatalannya. Yang kedua adalah asas pembuktian bebas. Maksud dari asas pembuktian bebas ini, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Kemudian yang ketiga, asas keaktifan hakim atau dominus litis. Asas ini dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak seimbang, yang satu lebih tinggi daripada pihak yang lain. Kemudian yang keempat ada asas putusan pengadilan memiliki kekuatan yang tetap atau mengikat. Hal ini dikarenakan sengketa tun adalah sengketa di ranah hukum publik, di mana akibat hukum yang timbul dari putusan pengadilan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap. Yang kelima ada asas pengadilan cepat, murah, dan sederhana. Kemudian ada juga asas semacam praduga tidak bersalah yang dikenal dalam hukum acara pidana. Maksudnya, badan yang tergugat atau pemerintah dianggap tidak bersalah sebelum putusan hakim itu dijatuhkan. Kemudian
ada sumber hukum PT UN. Pertama adalah undang-undang, yang kedua adalah praktik administrasi negara, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat anggapan para ahli hukum administrasi negara. Kemudian apa sih yang membedakan pengadilan tata usaha negara dengan ketiga pengadilan di bawah Mahkamah Agung lainnya? Yang pertama, dalam pengadilan tata usaha negara, hakim bersifat aktif karena tidak seimbangnya antara pihak-pihak yang bersengketa, yang mana yang tergugat adalah pemerintah dan yang penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Kemudian, perlindungan kepada kepentingan umum lebih ditonjolkan atau diutamakan dibandingkan kepentingan individu. Selanjutnya ada sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara ini diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang sekarang menjadi pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang mana termaksud sengketa kepegawaian berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan 3 unsur dari sengketa tata usaha negara. Yang pertama, sengketa tata usaha negara ini timbul di bidang tata usaha negara. Yang kedua, pihak-pihak yang bersengketa adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Dan yang ketiga, sengketa ini timbul akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Mengacu pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, unsur dari keputusan tata usaha negara antara lain, yang pertama, keputusan atau penetapan tertulis. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, berisikan tindakan hukum tata usaha negara. Dan yang terakhir, bersifat konkret, individual, dan final. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf karena saya juga manusia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.